Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas APPL. Berikut adalah nama kelompoknya. Yang pertama saya sendiri, Febrian Hari Prasetyo dengan NIM 18.18091. Kemudian teman saya Bayu Febrianto dengan NIM 18.18073. Yang kemudian ketiga Randi Sustiko dengan NIM 18.18065. Oke, pertama latar belakang judul aplikasi ini dibuat. Karena untuk saat ini bank soal informatika yang berada di website HMTIF dicampur dengan informasi-informasi lain, maka kami bertujuan membuatkan website khusus bank soal agar memudahkan mahasiswa informatika untuk melihat soal-soal UTS maupun UAS yang mungkin saja untuk dipelajari kembali oleh mahasiswa. Lalu tujuan yang diharapkannya adalah untuk memudahkan mahasiswa teknik informatika untuk melihat atau mendownload soal-soal UTS atau UAS yang sudah dibuat di dalam website khusus. Oke, langkah selanjutnya adalah proses bisnis. Proses bisnis saat ini adalah pertama, ini ada tiga atribut atau tiga aktor ya. Maksud saya ada dua aktor, ada admin dan mahasiswa. Yang pertama admin masuk ke website, mengelola data website HMTIF, yang kemudian masuk ke dalam sistem database. Lalu kemudian ketika admin ingin melakukan perubahan dalam data-datanya, misalnya akan merubah data soal, menghapus atau menambahkan, akan langsung diolah oleh sistem. Setelah itu untuk aktor mahasiswa masuk ke dalam website tanpa login, kemudian mengakses data bank soal yang sudah disediakan. Kemudian sistem akan menampilkan data-data bank soal yang nantinya ditampilkan di dalam desktop user. Setelah itu mahasiswa memilih menu bank soal, kemudian mahasiswa dapat mendownload soal dan selesai. Oke, selanjutnya proses bisnis yang diusulkan yang akan dipresentasikan oleh teman saya, Randi Sustiko. Baik, ini adalah proses bisnis yang diusulkan. Di sini ada dua aktor, yaitu admin dengan mahasiswa. Dimulai dari admin melakukan login, kemudian sistem akan mengecek data login. Jika data salah, maka admin harus mengulang kembali memasukkan username dan passwordnya. Apabila login benar, maka sistem akan menampilkan dashboard dari website tersebut. Kemudian admin dapat melakukan pengolahan data-data dari website tersebut seperti CRUD dan sebagainya. Kemudian dari sisi aktor mahasiswa, jika mahasiswa belum memiliki akun, maka mahasiswa harus melakukan sign up terlebih dahulu dengan memasukkan nama dan NIM. Kemudian sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam database. Dan kemudian apabila mahasiswa sudah memiliki akun, maka tinggal memasukkan nama dan NIM yang sudah terdaftar di database. Kemudian setelah login, sistem akan menampilkan dashboard dari halaman bank soal. Kemudian fitur dari bank soal tersebut ada 3, yaitu berdasarkan pilih semester, file soal, dan bisa download soal. Setelah dari dashboard, mahasiswa bisa memilih soal berdasarkan semester. Kemudian setelah ketemu soalnya, bisa langsung di-download dan selesai atau logout. Mungkin itu saja. Lalu selanjutnya yaitu ada kebutuhan fungsional dan non fungsional. Di sini yang pertama yaitu tabel fungsional. Pada tabel fungsional yang pertama yaitu pada F1 yaitu sistem dapat membedakan login admin dan pengguna. Lalu yang kedua yaitu sistem harus dapat mencari soal yang diinginkan atau yang dicari. Lalu yang ketiga yaitu
sistem dapat mensortir tahun soal. Lalu yang keempat yaitu sistem dapat mendownload soal. Lalu yang kelima yaitu sistem dapat dibuka menggunakan browser PC atau HP. Lalu ada yang kedua yaitu tabel non fungsional. Yang pertama yaitu sistem dapat hidup 24 jam saat listrik tersedia. Lalu yang kedua yaitu komunikasi sistem yang digunakan bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu maksimal menunggu website 10 detik. Lalu di sini ada use case diagram. Yaitu pertama ada mahasiswa dan admin. Pada mahasiswa yaitu login, daftar login. Ketika sudah terdaftar, saat login maka akan masuk ke dalam tampilan awal yaitu memilih semester, memilih file, lalu bisa di-download. Lalu untuk admin sendiri yaitu login, bisa mengubah seperti edit, menambah data, atau menghapus data. Lalu bisa untuk menampilkan data atau soal. Lalu ini yang terakhir yaitu ada kelas diagram. Di sini ada admin, mahasiswa, dan soal. Pada admin yaitu ada ID dan nama. Dan admin bisa menambahkan soal, edit soal, dan menghapus soal. Lalu di sini ada mahasiswa. Ada NIM, nama, dan jenis kelamin. Di mahasiswa hanya bisa menampilkan soal dan mendownload soal yang terhubung ke dalam soal, yaitu kode soal, jenis soal, dan tahun soal, serta dapat mendownload soal. Mungkin segitu dari penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Mas Bayu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.